Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftaul Jannah, NIM 202101080033. Saya dari Tadris Biologi 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber dan pokok ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber adalah tempat pengambilan, rujukan, atau acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam. Karena itulah, sumber memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dalam pembahasan di sini, saya akan uraikan macam-macam sumber ajaran Islam yang diantaranya meliputi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat malaikat Jibril, yang dikomunikasikan dengan bahasa Arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, untuk membentuk dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik, serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan semesta alam. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang. Yang ketujuh, untuk memberikan jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme. Menciptakan ummatan wasaton yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Berikut uraian sedikit tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak dari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk mempercayai dan menerima apa saja yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, dalil Al-Hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Hadis-hadis tersebut menunjukkan terhadap kita bahwa berpegang teguh pada hadis sebagai pedoman hidup itu wajib, sebagaimana wajib pada Al-Quran. Yang ketiga adalah kesepakatan ulama atau ijma. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Salah satu contohnya adalah ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Yang ketiga adalah ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad memiliki arti kesungguhan, yaitu mengajarkan sesuatu dengan segala kesungguhan. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma. Ahli usul fikih mengemukakan bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa.
Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa, dan jika disetujui atau disepakati oleh para mujtahid lain, kesepakatan itu yang disebut ijma'. Yang kedua adalah qiyas. Secara harfiah berarti analogi atau mengumpamakan. Adapun menurut pengertian para ahli fikih, qiyas adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada nasnya atau dalilnya yang tegas dengan suatu hukum yang sudah ada nasnya atau dalilnya yang didasarkan atas persamaan ilat antara keduanya. Yang ketiga, al-maslahat al-mursalah. Secara harfiah berarti sesuatu yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Adapun menurut para ahli hukum Islam adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi masyarakat, sehingga walaupun pada masa lalu hal tersebut tidak diberlakukan. Yang keempat adalah urf. Secara harfiah berarti sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan. Adapun menurut para ahli hukum Islam adalah sesuatu yang berlaku di masyarakat atau tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Yang kelima adalah istihsan. Secara harfiah berarti memandang sesuatu sebagai yang baik. Menurut Islam, istihsan artinya segala sesuatu yang dipandang manusia pada umumnya sebagai hal yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam adalah qaul as-sahabat. Secara harfiah berarti ucapan sahabat. Dalam pengertian umum, qaul as-sahabat adalah pendapat, pandangan, pikiran, dan perbuatan para sahabat yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh adalah syar'un man qablana. Secara harfiah berarti agama sebelum kita. Dalam pengertian yang lazim, syar'un man qablana adalah ajaran yang terdapat di dalam agama yang diturunkan Tuhan sebelum Islam, yang terdapat di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, yang masih asli, yang tidak bertentangan, dan masih sesuai dengan kebutuhan zaman. Di dalam kitab Taurat yang ditinggalkan Nabi Musa misalnya, terdapat ajaran mengesahkan Tuhan, larangan menyekutukannya, memuliakan kedua orang tua, memiliki kepedulian terhadap kerabat, orang miskin, bersikap boros, membunuh anak, berbuat zina, memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan, menjadi saksi palsu, dan larangan bersikap sombong. Ajaran yang dibawa Nabi Musa ini terus dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Bani Israil ayat 23 sampai dengan ayat 37. Ajaran yang pernah berlaku pada zaman Nabi Musa itu masih tetap diberlakukan di masa sekarang, karena masih dianggap cocok dan dibutuhkan untuk zaman sekarang dan yang akan datang. Yang kedua adalah pokok-pokok ajaran Islam yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrian Ardillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu akidah. Yang kedua yaitu syariah, dan yang terakhir yaitu akhlak. Yang pertama akidah. Akidah secara istilah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, sehingga menjadi suatu kenyataan yang tangguh dan kokoh. Nah, secara terminologi atau menurut pakar ulama, akidah adalah kepercayaan yang sesuai dengan kenyataan yang tepat, dikuatkan dengan dalil. Fungsi akidah di sini yaitu mempertebal keimanan kita terhadap Allah. Yang kedua yaitu sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam.
Fungsi yang terakhir yaitu membentuk pribadi yang seimbang, yang selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Poin yang kedua yaitu syariah. Syariah secara bahasa berakar dari kata syara'ah, yang berarti suatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Dan secara istilah, syariah adalah ketentuan yang ditetapkan Allah untuk dijadikan pegangan oleh manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan sesama non-muslim. Fungsi akidah di sini yaitu melindungi jiwa, membimbingi manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu melindungi akal. Dan yang terakhir yaitu melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Poin yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau perilaku baik. Nah, secara istilah, akhlak yaitu perbuatan yang bakal dikerjakan yang memiliki kandungan kebaikan. Nah, menurut Abdul Al-Karim Zaidan, dia menyampaikan argumennya tentang pengertian akhlak, yaitu kumpulan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya, baik atau buruknya, untuk kemudian terus melakukan atau meninggalnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta tidak memerlukan adanya dorongan dari luar lainnya. Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagai perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagai perbuatan lainnya sebagai yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan perbuatan zalim termasuk perbuatan buruk. Membayar hutang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari utang termasuk perbaikan buruk. Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci, bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam tidak bisa lepas dari 3 pokok dasar akidah, syariat, akhlak. Ketiga pokok tersebut terkandung kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Nah, akidah merupakan akar, mengajak kita untuk meluruskan keyakinan kita. Sedangkan syariah mengajak kita lebih membuka wawasan tentang ajaran Islam. Dan sedangkan akhlak mengajak kita untuk lebih mengetahui makna dari kehidupan, sehingga kita mengetahui dan memahami akan hal yang tidak patut untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.